Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi peruntungan mingguan ya, karena masih banyak waktunya sampai di hari Sabtu. Jadi masih bisa dirasakan ya untuk energi mingguan ini. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini. Kita lihat para Gemini yuk, khususnya untuk energi peruntunganmu di minggu ini. Gemini, baik dari segi asmara ya, keuangan, kemudian juga karir dan juga kesehatan kamu. Untuk para Gemini, seperti biasa juga akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu ya, tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Coba kita langsung saja tarik yuk, diawali oleh kartu apakah para Gemini? Diawali oleh The Strength di sini. Diawali oleh The Strength. Kemudian juga coba di kartu kedua ini ada Five of Swords. Kartu ketigamu ada The Fool. Dan juga untuk kartu keempatmu ada Seven of Pentacles para Gemini. Nah ya, 4 kartu sudah saya bukakan. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Dia siapapun kamu dekat, kamu terhubung, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik ya. Energinya di sini, Gemini. Kartu kedua ini buat keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu ya. Apapun usahamu, apapun bisnismu, silahkan. Kartu keempat ini buat kesehatannya para Gemini. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk Gemini. Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan cintanya para Gemini. Dalam bacaan cintamu sudah diawali oleh The Strength ya, diawali oleh kartu The Strength. Artinya harus banyak-banyak sabar. Tapi kita lihat ya, kamu harus bisa menjaga kesabaran di kartu The Strength ini. Dan kita lihat dulu dong untuk kartu-kartu pendampingnya. Didampingi oleh kartu apakah? The Strengthmu ini oleh Page of Swords ya. Kemudian juga didampingi oleh Queen of Wands. Dan juga didampingi oleh Ten of Cups. Oke. Kita lihat nih untuk bacaan cintanya para Gemini terlebih dahulu. Dalam energi peruntungan minggu ini diawali The Strength dan juga didampingi oleh Page of Swords. Ini membutuhkan kesabaran, atau kamu harus banyak-banyak bersabar kah para Gemini, atau ya harus bisa jauh lebih bersabar ya, sama saja sih. Kesabaran ya. Nah kemudian juga untuk Gemini, ini Page of Swords artinya kamu fokus ya kepada seseorang gitu. Kamu ini ibaratnya sedang fokus terhadap seseorang, penuh perhatian kepada seseorang untuk para Gemini. Dan di 2 kartu ini sebetulnya ini adalah kartu ketenangan, kenyamanan, atau untuk ketenangan. Kemudian juga ada kaitannya dengan ketenangan dan juga kesederhanaan di 2 kartu ini untuk para Gemini. Jadi untuk Gemini, ini adalah kartu-kartu kesederhanaan. Ini adalah kartu yang hadir membawa pesan kebijaksanaannya untuk bisa menyelaraskan hati gitu. Untuk para Gemini. Bahkan juga semesta menyarankan kamu ini untuk menyeimbangkan kembali kehidupan cinta kamu, tolong seimbangkan. Ya, biar apa? Biar nyaman gitu untuk para Gemini. Nah sementara di 2 kartu ini juga ini membawa pesan intuitif untuk para Gemini. Jadi ini ada Page of Swords. Kenapa saya bilang kamu ini bisa terfokus kepada seseorang, entah itu kepada pasangan atau terlalu fokus kepada seseorang, terlalu memperhatikan seseorang, ya.
Ini untuk para Gemini, ketika kamu bersikap terlalu berlebihan dalam memenuhi keinginan orang lain. Baik itu jika misalnya pasangan kamu pengen ini kamu beliin, pasangan kamu pengen gini kamu turutin terus. Yakinkah kamu tidak tertekan jika kamu seperti ini terus? Untuk para Gemini. Ya. Kemudian juga untuk para Gemini yang terlalu mengikuti apa maunya pasangan, apa maunya kekasihmu, apa maunya seseorang kamu ikuti karena cinta misalnya, karena sayang, karena cinta. Untuk para Gemini, kemudian kamu tidak memperhatikan diri kamu sendiri atau sampai menekan kebutuhan diri kamu sendiri, ini sebetulnya tidak akan membuahkan hasil yang baik jika kamu melakukan hal ini. Ya. Secinta apapun kamu terhadap seseorang, ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi kamu juga harus bisa melihat ke dalam diri kamu di sini. Bahkan harus rangkul diri kamu, jiwamu juga harus kamu perhatikan, kamu rangkul di sini. Ya, kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, juga dengan masa lalu kamu, para Gemini. Hanya dengan cara seperti inilah kamu baru bisa melahirkan kedamaian sejati dalam hubungan. Bisakah kamu damai dengan apapun itu yang sudah lalu gitu? Dengan apapun yang sudah terjadi dalam sebuah hubungan, jangan misalnya diingat-ingat terus. Jika pernah terjadi sesuatu dalam sebuah hubungan, ya harus damai. Harus berusaha damai dengan diri kamu sendiri, harus berdamai dengan masa lalu. Bisakah kamu seperti ini? Jika kamu bisa, pasti di sini dalam sebuah hubungan bisa melahirkan kedamaian sejati. Ya, jika bisa untuk para Gemini. Kemudian juga di dua kartu berikutnya masih untuk dunia percintaan, hubungannya asmaramu, ada si Ratu Tongkat, ada 10 cangkir untuk para Gemini. Nah, di dua kartu ini mungkin kuatnya untuk para Gemini yang sudah berpasangan, baik yang sudah menikah atau yang sudah berpasangan. Tolong pastikan ya, pastikan bahwa tidak ada masalah pribadi yang terpendam yang saat ini sedang terjadi. Pastikan. Sebab jika hadirnya konflik internal, ini bisa mengganggu keharmonisan hubungan atau bahkan menghalangi kamu dalam menjaga kedekatan dengan pasangan. Nah ini nih yang menjadi konflik internal. Ya, jangan sampai gara-gara kamu punya konflik internal merembet gitu ya ke dalam sebuah hubungan, merembet ke dalam percintaan, merembet ke dalam sebuah pernikahan. Ya harus dipisahkan lah, internal ya internal gitu. Jangan campur adukan. Untuk para Gemini, jangan sampai gara-gara kamu punya masalah yang kamu pendam sendiri, ya apapun itulah pokoknya konflik internal di sini. Kemudian juga mengganggu atau berefek ya kepada hubungan, kepada pernikahan, ya hal-hal seperti inilah yang bisa menghalangi kamu, yang harusnya dekat dengan pasangan gitu, yang harusnya bisa menjaga kedekatan dengan pasangan. Silahkan ya untuk para Gemini nih. Oke, next coba kita lihat untuk keuanganmu para Gemini. Ada 5 of Swords ya, ada 5 pedang. Coba kita lihat untuk keuanganmu dalam energi peruntungan di minggu ini. Diawali oleh 5 pedang, kemudian juga ada Age of Pentacle ya, 8 koin di sini. Kemudian juga ada Knight of Cups di sini ya, ada prajurit cangkir. Kemudian juga ada Four of Cups untuk para Gemini. Nah, ini untuk keuanganmu dalam energi peruntungan di minggu ini. Ada 5 pedang, ada 8 koin. Para Gemini. Di dua kartu ini untuk keuanganmu, ini sebetulnya energi semesta sedang membimbing para Gemini agar mungkin khususnya dalam minggu ini ya, jika secara finansial fokus kamu tertuju sepenuhnya pada tujuanmu, apa yang menjadi tujuanmu atau bahkan kepada investasi jangka panjang. Nah ini rupanya kamu ini sedang diarahkan gitu atau sedang dibimbing ya oleh semesta para Gemini. Mau tidak mau apapun yang terjadi, pokoknya kamu harus fokus, tetap fokus kepada tujuanmu atau bahkan kepada investasi masa depanmu, investasi jangka panjangmu gitu ya. Untuk para Gemini jika di bagian keuangan.
Nah, kemudian juga masih di bagian keuangan, ini sebetulnya ada aliran keuangan. Saya melihat apakah kamu ini sudah berusaha fokus ya untuk para Gemini. Ini ada kaitannya dengan kefokusan kamu atau kamu yang sudah bekerja keras, yang sudah selalu fokus gitu. Untuk para Gemini, ini gambaran keuangan kamu akan bergerak membaik ya, ada 8 koin di sini. Akan membaik ya untuk para Gemini. Kamu akhirnya bakal melihat kompensasi juga gitu ya, kompensasi finansial yang setimpal atas sebuah pekerjaan yang sudah kamu lakukan. Nah, ini energi keuangan bisa membaik ya, bahkan mungkin dari hari Minggu juga kamu bisa membaik ya, sudah membaik, atau yang belum semoga nih, karena energi yang terasa sampai di hari Sabtu ya, untuk para Gemini, jika di 2 kartu ini. Kemudian juga masih untuk keuangan, 2 kartu berikutnya ada prajurit cangkir dan juga ada Four of Cups di sini, para Gemini. Sebetulnya ini adalah kartu-kartu yang membawa pesan bijak gitu untuk para Gemini. Utamanya rezeki Gemini ini, rezeki kamu ya, para Gemini, rezeki para Gemini ini mengalir. Saya melihat mengalir. Tapi meskipun rezeki kamu mengalir, untuk para Gemini, tetap ya, kamu juga pastikan, tolong pastikan di sini harus bisa mengelola dengan baik, dengan benar gitu. Bahkan juga kamu harus bisa menyisihkan sebagian, entah ditabung atau buat investasi atau buat masa depan, silahkan para Gemini. Pokoknya selama kamu bekerja keras, kerja keras kamu, apapun itu yang kamu lakukan, saat ini bakal terus membuahkan hasil untuk waktu yang lama. Jadi kamu harus bisa menikmati hasil dari usaha kamu, silahkan. Para Gemini ya, di bagian keuangan nih, membaik. Yang belum membaik semoga secepatnya membaik untuk para Gemini. Next, coba kita lihat untuk dunia karirmu, sudah ada The Fool di sini. Ada The Fool, dan coba untuk kartu-kartu pendampingnya ya. Ada The Fool, kemudian juga didampingi oleh Three of Pentacles. Kemudian juga ada The Chariot. Dan juga ada The Devil. Oke. Para Gemini, ini untuk dunia karir, pekerjaanmu ya. Para Gemini, ada The Fool yang terjungkir, kemudian juga ada Three of Pentacles di 2 kartu ini untuk urusan pekerjaan. Jika dalam energi peruntunganmu di minggu ini adalah 2 kartu yang sebetulnya menunjukkan adanya fase bingung ya untuk para Gemini. Sebetulnya ini seperti ada kebingungan gitu yang sedang menerpa ya, yang sedang kamu hadapi, yang bisa kamu alami, terutama dalam kehidupan pekerjaan kamu. Untuk Gemini. Nah, ini adalah 2 kartu juga yang memberi petunjuk gitu ya untuk para Gemini. Jika kamu yang sedang masuk dalam fase bingung atau bimbang atau galau atau kebingungan lah untuk urusan dunia pekerjaan, untuk dunia karir, ini harus fokus satu persatu. Jadi kamu artinya sangat disarankan untuk fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Kemudian juga jangan mengerjakan tugas sekaligus. Para Gemini, memangnya kamu robot ya. Jadi nggak bisa sekaligus kamu kerjakan, kamu bereskan, tidak bisa. Jika kamu memaksakan diri untuk menyelesaikan banyak tugasmu dalam sekaligus, itu hanya membuat masalah ya. Itu hanya menyebabkan masalah atau bahkan bisa menambah masalah gitu ya untuk para Gemini. Kemudian juga di 2 kartu ini saya melihat banyak Gemini yang lelah gitu ya. Gemini, kamu bisa kecapean, bisa lelah. Apalagi kamu yang sudah mengambil terlalu banyak tugas. Nah, inilah juga karena kecapean juga ini juga salah satu penyebab yang membuat kamu jadi mudah bingung. Seperti bisa kebingungan ya, seperti bimbang gitu. Bisa ngerasa stres atau bahkan bingung, salah satunya juga dari kecapean juga bisa nih. Apalagi kamu yang sudah terlalu banyak mengambil tugas pekerjaan, baik itu pekerjaan di kantor ya,
Pokoknya pekerjaan di lapangan. Begitupun juga para Gemini, ibu rumah tangga juga sama. Di sini bisa kecapean. bisa kecapean. Apalagi misalnya di rumah kamu menyelesaikan semua pekerjaan dalam sekaligus. Bisa capek juga nih. Untuk para Gemini. Silahkan. Kemudian juga masih untuk dunia karir, pekerjaan ya. Ini ada The Chariot ya, The Chariot yang terjungkir, kemudian juga ada The Devil yang terjungkir untuk para Gemini. Masih tentang pekerjaan. Sebetulnya ini adalah kartu yang menyuruh kamu harus bisa menentukan skala prioritas. Artinya apa? Artinya ya kamu harus bisa memprioritaskan pekerjaan kamu. Jadi silahkan pusatkan saja, fokus saja kepada hal-hal yang paling penting dulu gitu jika bisa. Ya, kepada tugas-tugasmu saja, kepada yang penting-penting dulu untuk para Gemini. Kemudian juga ada The Devil. Saya melihat di sini Gemini ini ada tantangan juga ya. Ini seperti ada tantangan baru dalam dunia karir atau untuk dunia pekerjaan. Ini ada situasi yang dimana para Gemini kamu mungkin perlu mengambil resiko tertentu ya di tempat kerja gitu, khususnya dalam energi peruntungan minggu ini. Tantangan tidak menakutkan untuk para Gemini. Ini menyuruh kamu jangan sampai takut jika ada tantangan baru ya di dunia pekerjaan, dalam dunia karir. Karena hal yang kamu rasa menyulitkan kamu atau bahkan kamu merasa ini adalah tantangan misalnya untukmu. Ini jika kamu kuat, jika kamu tidak takut, ini bisa membawa manfaat. Jadi untuk para Gemini juga harus keluar dari zona nyaman juga nih, ya. Jadi harus melangkah dari zona nyaman juga untuk para Gemini. Ini memang ada tantangan baru, tapi jangan sampai kamu takut. Karena jika kamu berani, ini malah jadi manfaat buat kamu, bukan halangan, bukan. Malah jadi bermanfaat buat kamu tentang tantangan baru ini. Untuk para Gemini, dunia pekerjaan, ya. Oke, next coba kita lihat. Untuk dunia kesehatanmu, para Gemini sudah ada Seven of Pentacles. Dan kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya coba. 7 koinmu ini didampingi oleh kartu-kartu apa saja kah? Didampingi oleh The Death. Kemudian juga ada Three of Wands. Ada Three of Wands. Dan kemudian juga untuk para Gemini ada The Sun. Oke. Nah ini untuk dunia kesehatanmu, para Gemini. Di bagian kesehatan para Gemini ini. Jadi jika di dua ya, kartu pertama ini menunjukkan tentang kesadaran gitu untuk para Gemini. Ini tentang kesadaran, tapi yang harus tersadar adalah pikiran. Kesadaran pikiran di sini untuk para Gemini. Nah, di dua kartu ini sebetulnya memperlihatkan bahwa para Gemini, kamu ini sebenarnya apakah kamu sudah benar-benar berusaha keras untuk meningkatkan kesehatan kamu? Apalagi Gemini-Gemini yang pengen sehat gitu, ada lah upaya yang kamu lakukan gitu. Jadi enggak abai banget gitu ya untuk para Gemini. Tapi dalam energi peruntungan di minggu ini, saya melihat para Gemini ini seperti bisa merasa kecewa. Ya, kamu bisa merasakan sedikit kekecewaan. Karena apa? Karena ada masalah kesehatan. Ini sudah atau belum? Untuk para Gemini, kenapa saya bilang sudah atau belum? Karena biasanya saya upload energi peruntungan di hari Minggu. Ini sudah atau belum? Ini ada Gemini yang merasa sedikit kecewa ya, karena kamu mungkin entah sakit atau nggak enak badan, atau adanya masalah kesehatan. Atau misalnya kamu yang sedang menunggu hasil ya, hasil tes kesehatan misalnya. Belum sesuai dengan harapan kamu. Ada kekecewaan di sini untuk para Gemini. Disinilah ini adalah kartu yang memintamu untuk memahami kekuatan pikiranmu, ya, kekuatan pikiranmu untuk Gemini. Kemudian juga untuk dunia kesehatan, di dua kartu berikutnya juga ini para Gemini masih di bagian kesehatan ya.
Nah, jika di dua kartu ini kamu seperti harus sadar gitu, harus tersadar, terutama dari pikiranmu, para Gemini, tentang kesehatan, untuk kesehatan. Ya, jadi kamu juga harus berpikir ulang, harus tersadar dirimu gitu, untuk kesehatan. Ya, kemudian tanyakan kepada diri kamu, coba. Ya, tanyakan kepada diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri ketika memegang peran yang sangat besar dalam kesehatan kamu. Kemudian juga yang kedua, jika di sini kamu terus melihat diri kamu sakit, nah hal ini bisa menjadi nyata gitu untuk para Gemini. Jadi kekuatan pikiran ini memang ya yang sedang menjadi komandan adalah pikiranmu untuk kesehatan kamu. Pikiran adalah komandanmu, para Gemini. Jadi jika di sini kamu sedih terus misalnya, atau kamu merasa galau terus, atau kamu ngerasa tidak nyaman ya pasti tubuh kamu juga ikut nggak nyaman di sini untuk para Gemini. Atau misalnya jika seandainya di sini kamu kesakitan ya, ngerasa kesakitan, atau ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, ketika pikiran kamu terus memikirkan hal-hal yang membuat drop, ya bisa drop, bisa jadi nyata. Makanya saya bilang pikiranmu ini adalah komandanmu untuk para Gemini. Sebaliknya, jika di sini kamu mampu melihat diri kamu dengan keadaan yang baik, sehat, kemudian terus tetap berpikir positif, ya pasti kamu tetap sehat gitu. Iya? Untuk para Gemini, energi positif ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kamu ke arah yang jauh lebih baik tentunya. Ini ada buah masa lalu juga untuk kesehatan. Nah, terlepas dari itu, apa yang telah kamu lakukan kemarin-kemarin, terutama untuk menjaga diri kamu sendiri, apalagi para Gemini yang selalu berusaha menjaga diri kamu sendiri, terutama tentang kesehatanmu atau buat kesehatan kamu, pasti di sini juga bisa atau bakal menunjukkan hasil yang baik gitu ya di minggu ini untuk para Gemini seputar kesehatan. Kemudian juga jika kita tarik dari afirmasi untuk para Gemini, jadi afirmasikan bahwa saya aman. Bahwa saya aman dan juga dikelilingi oleh cinta dan juga dukungan. Afirmasikan Gemini, ya. Jadi kamu harus bisa meresapi kalimat ini dalam hati kamu, agar energi perlindungan atau bahkan ketenangan selalu menyertai langkah kamu ya sepanjang minggu ini sampai hari Sabtu. Silahkan untuk para Gemini. Jadi tetap semangat, dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.